Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa RCTP yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali di program Ramadan Menyapa. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang terakhir untuk program Ramadan Menyapa di tahun ini. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini telah hadir narasumber kita, narasumber yang luar biasa, yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Samsudin MAG. Selamat sore Pak Dokter. Ya. Tema kita pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Hari Raya Idul Fitri dan gagasan pengaturan kalender Islam. Ya, mungkin ini juga berkaitan dengan penentuan awal bulan ya. Awal bulan Hijriah itu seperti apa, termasuk penentuan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini seperti apa. Penetapan ru'yatnya, prosesnya bagaimana sampai hasil akhirnya seperti apa ini Pak Kiai. Ya. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama dengarkan ya tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Samsudin MAG. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana abdullah syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa RCTP di mana saja berada, alhamdulillah syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah bisa menjalankan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Sudah di 10 terakhir bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan yang 1 bulan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Rasulullah yang nanti di yaumil akhir hanya umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sebagaimana tadi sudah disampaikan tema kita sore hari ini, dan ini terakhir ya. Iya, hari terakhir. Hari terakhir kegiatan Ramadan Menyapa, kerjasama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan RCTP. Ya. Tema kita terkait dengan masalah ru'yatul hilal, juga ketentuan awal Syawal itu kapan, ya akan kita bahas sekarang ini. Baik, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in guma alaikum faqdurulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian semuanya berpuasa, dan untuk berbuka juga nanti berangidul fitri, kalian semuanya sumu li ru'yatihi, berpuasalah setelah melihat bulan, dan ketika akan berbuka juga dalam arti akan berlebaran harus melihat bulan. Artinya di sini dasar hukumnya ru'yatul hilal, melihat bulan. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in guma alaikum faqduru lahu, bila mana terjadi ketika ru'yatul hilal, melihat hilal itu, bulan seperti itu, terganggu dengan cuaca mendung atau apapun itu, ya ada kabut tebal dan sebagainya, takdirkanlah. Artinya takdirkan ini sama dengan digenapkan, diistiqmalkan, gitu kan. Nah oleh karena itu
ini adalah dasar hukum adanya ru'yatul hilal. Sebab kenapa di samping mazhab ru'yat ada juga mazhab hisab. Yang hanya dengan hisab saja, hitungan saja sudah menemukan dari hitungan itu ijtima. Disitulah wujudul hilal. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh saudara kita dari organisasi Muhammadiyah. Mereka tidak melakukan ru'yatul hilal, tidak turun ke lokasi, ya, tapi cukup dengan menghitung, ya. Sehingga menafsirkan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi itu, ru'yatnya itu bil ilmi, ya, bukan ru'yat bil fi'li dengan mata kepala, bukan. Mereka itu menafsirkannya sumu li ru'yatihi itu. Berpuasalah karena sudah melihat bulan itu adalah dengan melihat secara keilmuan, gitu kan. Secara keilmuan ini sudah memasuki ijtima, disitulah wujudul hilal menurut mereka. Nah, dari yang lain seperti di Nahdlatul Ulama tidak seperti itu. Madhabnya ini adalah madhab ru'yat. Hisab juga dilaksanakan. Dilakukan adanya hitungan-hitungan itu dari berbagai macam sumber, ya. Apa itu dari kitab kuningnya seperti Sulamun Nayiren, Faturaupul Manan, Badiatul Misal, dan yang lainnya, termasuk yang modernnya Nyukom, Nautical Almanak, Ephemeris umpamanya, dihitung oleh mereka di pesantren itu. Pinter hitungnya, ya. Falak, tapi, ya. Iya, itu secara ilmu falak. Tapi itu sebatas untuk membantu terhadap ru'yat. Bukan pokok pegangan hisab itu. Hanya untuk membantu terhadap ru'yat, apakah ini memungkinkan bulan terlihat ataupun tidaknya, makanya dihitung derajat bulannya seperti apa, posisi bulan seperti apa, begitu, ya. Nah, sehingga sekarang ada aturan yang sebelumnya imkanu ru'yat itu 2 derajat, bulan itu bisa dilihat. Nah, sekarang Mabims menentukan 3 derajat, ditingkatkan, ya. Jadi waktu dulu 2 derajat, bila mana bulan sudah 2 derajat itu imkanu ru'yah. Kemungkinan bulan itu bisa dilihat. Begitu kan? Sehingga bila mana ada hanya 1 derajat saja ada orang mengaku melihat bulan, secara hisab bisa ditolak. Itu hasil penglihatannya, begitu kan. Nah, sekarang ditingkatkan menjadi 3 derajat ini dari Mabims. Mabims itu apa? Ketetapan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mabims itu, ya, sepakat sekarang 3 derajat. Sehingga kalau ada pengakuan di bawah 2 derajat, bahkan 2 derajat, belum bisa diterima. Ketentuan baru. Hanya memang kemarin mungkin. Nah, iya betul. Makanya ini sekarang sebetulnya sedang ramai juga dengan ada perubahan Mabims dari 2 derajat ke 3 derajat ini. Sedang ramai dibicarakan. Sebab bisa jadi sebetulnya 2 derajat juga bulan bisa dilihat. Nah, begitu. Nah, para pemirsa, jadi ada 2 mazhab, ada mazhab ru'yat, ada mazhab hisab. Kita sekarang secara prediksi untuk Lebaran, ya, hari yang raya akan Idul datang, hari raya Idul Fitri, ada beberapa kemungkinan. Ijtimanya di hari Minggu, ijtimanya itu sudah jelas bagi Muhammadiyah, bila mana sudah ijtima di situ terjadi bulan wujudul hilal. Seninnya wajib melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nah, bagi pemerintah dan di dalamnya ada organisasi Nahdlatul Ulama, tidak bisa begitu, harus diruyat dulu. Tidak bisa, tidak boleh tidak, ya, harus diruyat dulu karena mengikuti sumu liruyatihi wa abtiru liruyatihi itu. Baik, Pak Kiai, nanti kita sambung kembali. Baik. Hadirin pemirsa RCTP yang berbahagia, materi kita pada kesempatan sore hari ini sangat menarik sekali. Nanti setelah ini Pak Kiai akan menjelaskan bagaimana sih proses penetapan ru'yat itu, dengan cara apa, medianya seperti apa. Kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini.
Hadirin pemirsa RCTP yang berbahagia, kembali di program Ramadan Menyapa. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu Hari Raya Idul Fitri dan penetapan atau gagasan penyetapan kalender Islam. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan bahwa ada dua metode penentuan awal bulan. Ada dengan metode Ru'yatul Hilal dan juga metode hisab. Sebagaimana yang sekarang berkembang di Indonesia. Ya. Betul. Ini Pak Kiai mohon maaf. Ya. Nampaknya perbedaan ini selalu dan akan selalu terjadi itu. Oh, iya, ya. Tiap tahun ya. Tiap tahun, Mbak. Hampir tiap tahun. Iya. Ini sebetulnya apa namanya? Apa tidak ada upaya untuk menyamakan atau seperti apa? Karena seringkali membingungkan masyarakat gitu. Iya. Ketika mohon maaf ini antara dua ormas besar seperti contoh NU dengan Muhammadiyah itu berbeda kan gitu. Iya. Metodenya sehingga menghasilkan awal bulan yang berbeda. Itu menurut pandangan Pak Kiai seperti apa? Iya. Terima kasih Pak Jaja. Jadi kalau untuk disatukan bisa saja. Selagi harus sama dalam metodenya. Kalau selagi berbeda metodenya, yang satu wujudul hilal, yang satu imkanur ru'yah, ini tidak akan ketemu selamanya. Oleh karena itu kalau pengen ada kesamaan, iya, kayaknya metodenya juga harus sama begitu kan. Betul, harus sama. Selama berbeda metodenya, hasilnya akan berbeda begitu. Iya. Tidak akan bisa. Bisa sama, bisa berbeda gitu. Nah, bisa sama, bisa berbeda pada Iya, akhirnya begitu pada kan. akhirnya. Nah, untuk sekarang bisa jadi umpamanya sama ya, dikarenakan ketinggian hilal cukup tinggi, di atas 3 derajat, 4 derajat bahkan bisa lebih. Sementara Muhammadiyah dengan ijtima saja sudah wujudul hilal. Iya. Insya Allah akan bisa ketemulah, bisa Iya. bersama-sama untuk tahun sekarang. Tapi suatu waktu tetap akan ada perbedaan. Tidak akan paten. Iya. Kalau pengen paten ada kesamaan, metodenya harus disamakan dulu. Selagi itu berbeda, ya metodenya hasil akan berbeda begitu, Pak Jaja ya. Jadi di sini tinggal kita mau memilih ikuti yang mana, gitu kan. Kira-kira untuk menyikapi perbedaan ini sehingga perbedaan ini tidak menimbulkan mungkin konflik atau perpecahan, atau dengan perbedaan itu bisa menjadi katakan rahmat, itu seperti apa Pak Kiai? Iya. Baik, pada intinya sebetulnya kita itu satu sikap harus sama, bahwa kita harus mengikuti kesepakatan yang diatur oleh pemerintah seharusnya. Sebab kenapa ada ayat yang mewajibkan kita harus mengikuti aturan pemerintah. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semuanya harus taat kepada Allah. Aturan Allah Subhanahu wa taala harus ditaati, ya. Harus taat juga kepada aturan Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga harus taat kepada aturan pemimpin atau pemerintah di sini. Nah, insya Allah sebetulnya kalau kita taat kepada pemerintah tidak akan ada perbedaan, sebab ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana di negara-negara yang lain. Tidak repot seperti di Indonesia, perbedaan pendapat terus ya. Idul Fitri juga gitu kan, Idul Adha termasuk. Idul Adha mah sama ya kayaknya ya. Idul Adha kemungkinan sama karena patokan dari Arafah. Arafahnya ya. Nah, yang jelas kalau kita ngikuti aturan pemerintah akan sama. Insya Allah, sebab kenapa? Pemerintah akan melakukan sidang isbat, hasil keputusan dari sidang isbat kita harus melaksanakan semuanya. Insya Allah akan bareng, gitu kan? Nah itu sebab ayatnya jelas itu. Di negara-negara lain tidak ada cekcok seperti di kita sebetulnya. Ya, sebab kenapa? Ngikuti patokan, keputusan, aturan dari pemerintah. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian ada kaidah juga yang menyatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, bahwa ketetapan hakim di sini pemerintah yang memutuskan suatu hukum bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, makanya kalau kita ngikuti pemerintah, insya Allah
tidak Iya, akan iya. ada perbedaan gitu kan. Betul. Karena ini tidak ngikut pemerintah ya, Iya. hanya yang satu pihak saja. Kalau NU insya Allah ya selalu dengan pemerintah, taat kepada pemerintah gitu kan. Tapi yang satu ini mungkin tidak ya, sehingga akan ada perbedaan. Iya. Tapi tetap kita harus menghormati perbedaan iya, itu menghormati supaya perbedaan. tidak membahayakan. Betul ya. Kalau Tidak seandainya terjadi perpecahan. perbedaan itu dipertajam, diperuncing bisa membahayakan. Jadi kita hormati saja, saling menghormati di antara kita yang berbeda Iya. itu. Yang Pak penting jangan Jaja. merasa paling benar lalu kemudian yang lain dianggap salah Nah, atau dianggap salah, dianggap sesat dan Dan sebagainya. sesat, betul, ya. Sebab kita tidak tahu menurut Allah mana yang benar, tapi Iya, iya. hasil ijtihad masing-masing itu dipertahankan. Iya. Bisa jadi ini yang benar, ini yang salah, atau juga bisa jadi kedua-duanya benar. Iya, iya, Karena iya. hasil ijtihad dua-duanya. Iya. Kalau di dalam kalender Islam sendiri itu rata-rata memang 2930 Pak Kiai. Iya, ada 29, ada 30 ya. Tergantung. Makanya begini. Ini hasil ruyat saja. Hasil ruyatul hilal itu kan kadang-kadang ada 29, kadang-kadang 30. 30. Tergantung hasil ruyatnya. Iya. Termasuk sekarang ini sebetulnya kondisi bulan itu di atas 4 derajat sebetulnya. Bahkan ada sulamunayiren sampai 7 derajat. Hmm. Tapi kita tidak tahu ini hasil ruyatnya. Ya, hasil ruyatnya apakah memang di wilayah Indonesia, wilayatul hukmi ini ada yang melihat bulan atau tidak? Iya. Kalau seandainya tidak ada yang melihat bulan, gitu kan, maka yang tadi dalam ayat itu pakdurulah, takdirkanlah, artinya mesti harus diistiqmalkan. Diistiqmalkan. Sebab bulan tidak terlihat Iya. karena gangguan cuaca atau mendung dan sebagainya. Iya, iya. Begitu. Jadi kadang-kadang bisa 30, bisa 29. Iya, iya. Semacam yang kemarin Sya'ban ya. Oh iya. Bulan Sya'ban Bulan itu. Sya'ban, iya. Nah, itu diistiqmalkan. Iya, iya. Tapi Muhammadiyah itu 29. Nah, iya. putusan dari NU itu di 30 harikan bulan Sya'bannya. Kita tidak tahu untuk sekarang ini ya. Iya. Tergantung hasil daripada ruyat itu. Dan hasil ruyat masing-masing yang di seluruh Indonesia titik-titik tempat ruyat nanti akan dilaporkan. Ada yang melaporkan tidak berhasil dilihat hilal, sekian banyak, dan bisa jadi ada salah satu, 2 atau 3 yang melaporkan hilal terlihat. Kalau ada saja satu wilayah, satu tempat yang melaporkan bahwa hilal terlihat, Iya. pemerintah akan memutuskan, Menteri Agama akan memutuskan bahwa awal Syawal terjadi besok. Jadi besok. itu ketentuannya Iya, ya, kaidah-kaidahnya semacam itu Pak Jaja. Nah, kalau untuk melihat sendiri tekniknya itu harus menggunakan alat khusus atau bisa dengan pandangan mata langsung Pak Kiai? Nah, Iya. itu terkait dengan ru'yatul hilal, melihat bulan, ya, yang memang biasa ru'yat ini. Iya. Alat itu ada yang manual, ada yang modern. Ada yang dikatakan ru'yat bil fi'li, ada yang ru'yat bil ilmi atau dengan alat yang modern gitu ya. Ru'yat bil fi'li itu melihat dengan mata kepala langsung, sehingga tidak bisa direkayasa dengan alat-alat pembesar atau yang lainnya. Ya. Seperti kami di Cirebon ini, di Pantai Baro Gebang ini menggunakan 2 alat. Ada yang manual atau klasiknya seperti Bekstang. Bekstang ini, nama Bekstang ini dari tokoh ilmu falak Sa'duddin Jambek dengan Tang Soban. Ahli falak dua-duanya. Tekstan. Iya, Bekstang ini ya. Jadi ada besi dilubangi begitu kan, kemudian ada di depannya yang harus bisa dilihat pisirnya begitu kan. Nah, itu betul-betul tidak menggunakan rekayasa pembesar dan sebagainya. Itu ru'yat bil pilih dengan mata kepala langsung dilihat. Yang satu lagi dengan semacam teleskop kita mempersiapkan juga ya, dengan tentunya model-model merek teleskop silahkan digunakan. Di mana zaman dulu itu para ulama sepakat
menerima hasil ru'yat itu hanya dengan yang pilih saja, tapi sekarang yang hasil dari teleskop juga diterima ru'yatnya, bisa dilaporkan ke pemerintah begitu. Baik Pak Kiai, nanti kita lanjut lagi. Oh iya, hadirin pemirsa RCTP yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama saksikan pesan-pesan berikut ini ya, karena setelah ini Pak Kiai akan menjelaskan terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Kami persilakan. Hadirin pemirsa RCTP yang berbahagia, masih kembali bersama kami di program Ramadan Menyapa. Tadi Pak Kiai sudah menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan ru'yat, termasuk juga pelaksanaan di Cirebon ini. Iya. Pak Kiai, ini sebetulnya siapa aja sih yang melaksanakan ru'yatul hilal ini? Ya, kalau di Cirebon misalkan siapa, di tingkat nasional biasanya siapa, kan ada BMKG, ada tim Boska gitu. Betul. Atau semua orang bisa melaksanakan ru'yatul hilal gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk di Cirebon ini belum begitu lama ya. Sejak saya sendiri ketua BHRD-nya adanya ru'yatul hilal di Cirebon. Sebelumnya belum ada tempat ru'yatul hilal. Nah, sejak itulah kami melaksanakan ru'yatul hilal, tempatnya di Pantai Barok Gebang, di TPI tempat pelelangan ikan yang sudah tidak digunakan ya. Kemudian dipakai ru'yatul hilal. Kami dari Badan Hisab Ru'yat Kabupaten Cirebon. Begitu. Pertama di SK-kan oleh Bupati dan sekarang mandiri dari Kemenkumham ya. Nah, terdiri dari tim ahli, berbagai tokoh, para ulama ada di dalamnya. Kemudian ngundang juga dari pemerintahannya, dari ormas-ormas Islam termasuk MUI diundang. Dari biasanya itu semacam kemarin dari provinsi hadir, Kemenagnya, kemudian BHRD provinsi juga hadir. Nah, untuk sekarang tidak bisa hadir karena ru'yatnya mereka itu yang di provinsi ke Subang katanya tidak bisa hadir, termasuk dari Boska Pak Hendro Stianto tidak bisa hadir, beliau mudik ke Semarang, jadi ru'yatnya di Semarang. Ya. Tapi yang biasa hadir itu dari BMKG. Nah, BMKG sudah menghubungi minta izin ikut ru'yat di tempat kita di Gebang ya. BMKG misalnya dari pusat ini Pak Kadnan tadi sudah menghubungi akan ikut ru'yat di Pantai Gebang. Selain daripada itu, ormas-ormas Islam juga diundang. Iya, ada perwakilan ya. Ya, ada perwakilannya, perguruan tinggi termasuk YIN, Bunga Bangsa, YIC, begitu kan, dan yang lainnya, insya Allah selalu ada perwakilannya yang hadir. Iya. Ya. Sewilayah 3, insya Allah sering hadir, terutama dari Kuningan, Majalengka yang sering hadir ya. Indramayu, insya Allah ada juga yang mewakili kehadirannya ru'yatul hilal. Jadi kami bareng-bareng dengan mereka, bahkan banyak masyarakat yang tidak diundang pada hadir. Iya. Ingin tahu langsung. Ingin tahu seperti apa melihat bulan. Iya. Dan memang melihat bulan ini ada sejak Kanjeng Nabinya ya, Kanjeng Nabi, makanya mereka juga sangat layaklah, pantas untuk mangga, untuk ikut bersama-sama masyarakat seperti apa melihat bulan itu, gitu kan. Apalagi sekarang ini kan bulan puasa, bulan Ramadan, banyak orang yang ngabuburit. Nah, ada suami istri bawa anaknya jalan-jalan ke situ, ikut. Bagi yang tahu informasi ada ru'yatul hilal pada datang, insya Allah. Rame ini nanti. Nah, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan. Berarti lebih terbuka ya? Lebih terbuka, betul-betul. Jadi siapapun silahkan untuk ikut gabung di situ ru'yatul hilal. Berarti untuk yang sekarang ini nanti hari Minggu ya Pak? Hari Minggu. Hari Minggu dilaksanakannya karena istimewanya 5:30 sore atau? Iya. Kalau pelaksanaan ru'yatnya yang jelas menjelang maghrib, ketika matahari itu tenggelam, disitulah diintip bulan sabit keluar, gitu kan. Sebelumnya biasa ada dulu acara-acara, sambutan-sambutan dari berbagai pihak ya,
termasuk dari provinsinya, kemudian dari narasumber dan sebagainya. Nanti diadakan acara semacam itu. Kita hentikan acara ketika sudah memasuki Maghrib ya. menjelang maghrib itu, tenggelamnya matahari. Disitulah kita ru'yatul hilal, fokus untuk melihat bulan. Iya, iya. Nah itu kondisi. Kalau memilih tempat di laut itu barangkali ada alasan atau pertimbangan apa Pak Kiai, di pinggir pantai itu? Nah karena tidak itu di atas gunung bisa. betul, di gunung juga bisa. Ya, hanya yang lebih jernih dan lebih jelas lagi ufuknya itu di laut gitu kan. Sehingga kalau kita di laut, asal di sebelah baratnya itu ufuknya itu tidak terganggu baik dengan pohon atau dengan bangunan-bangunan. Sehingga kalau kita melihat laut itu ufuknya jelas, seolah-olah langit dengan laut itu menyambung gitu kan. Kelihatan jernih, bersih gitu kan. Nah, beda dengan yang dari gunung gitu kan. Untuk memperkirakan ufuk kadang-kadang ada kesulitan gitu kan. Tapi kalau memang jernih, bersih, bisa juga di gunung itu dilakukan. Seperti di Bosca itu kan di dataran tinggi Pak Betul, Kiai. betul. Hanya bagusnya kalau Bosca itu wilayah Bandung itu jernih-jernih ya. Gunung-gunungnya bersih-bersih begitu kan. Jadi sudah masih bersih, belum banyak polusi. Polusi. Kadang-kadang di sini kan ada PLTU, ada apa gitu kan, sehingga mencemari lingkungan. Jadi nanti bulan ketutup oleh awan, ketutup oleh asap. Nah, terganggu begitu. Nah itu ya, jadi istimewanya pada hari Minggu nanti, mangga dari kelompok atau lembaga manapun bisa untuk hadir di sana. Iya. Itu. Terus seperti ini Pak Kiai, seringkali ada ya, apakah itu komunitas, apakah itu ormas ataupun masyarakat yang suka menentukan sendiri awal bulan itu, apakah pada saat puasa atau Idul Fitri, yang berpatokannya ke luar negeri atau ru'yatnya ru'yat global gitu. Nah ini tanggapannya seperti ini, seperti apa gitu ketika ada ormas ataupun komunitas nanya di ke masyarakat, luar begitu. nanya keluar misalkan, atau karena punya saudara di Arab Saudi, kemudian di sana lebaran duluan sehingga ikut ke sana gitu. Iya. Baik. Jadi kalau kita prinsipnya ini, wabil khusus lagi di Ormas Nahdlatul Ulama NU itu pakainya wilayatul hukmi. Wilayatul hukmi itu wilayah hukum Indonesia. Iya. Kita ru'yatul hilal ini ada berpuluh-puluh bahkan bisa meratus tempat lokasi ru'yatul hilal. Nanti masing-masing tempat ru'yat itu melaporkan kepada pemerintah, gitu kan? Ada yang melihat, ada yang tidak. Ada satu saja di wilayatul hukmi itu, di wilayah hukum Indonesia, asal masih lingkup Indonesia, itu akan diterima ru'yatnya. Tapi kalau memang sudah di luar wilayah hukum Indonesia, mengaku melihat bulan, tidak akan diterima. Sebab itu sudah di luar wilayah hukum. Makanya kita tidak bisa akan menerima bagi orang yang memang menanyakan hasil ru'yatnya di luar negeri. Umpamanya di Timur Tengah, di Arab Saudi begitu ya, tidak bisa terima. Sebab kita pakainya wilayatul hukmi tadi. Hanya menerima hasil ru'yat yang di lingkup Indonesia. Wilayatul hukmi Indonesia begitu. Jadi kalau menerima dari luar itu sangat tidak mungkin. Sebab kita dengan Arab Saudi saja beda berapa jam itu? Jarak yang cukup yang jauh. Sangat jauh. Beda 9 jam ya. Nah ya. Jadi tidak memungkinkan kita untuk ikut keluar. Itu perbedaan. Waktu sholat kita dengan waktu Arab Saudi sangat berbeda. Di sana subuh, di kita lagi duhur. Begitu kan, sangat jauh gitu kan, atau tengah malam di sana gitu kan. Nah itu jadi tidak bisa melakukan ru'yat yang global, tapi istilah kita ru'yat nasional. Istilah kita pakainya ru'yat nasional saja, tidak ada istilah ru'yat global, tidak diterima ru'yat global. Kalau yang penentuan melihat bulan itu minimalnya harus ada perwakilan tiap kabupaten kota atau enggak ditentukan Pak? Iya. Timnya itu. Jadi itu mah siapa saja. Hanya sekarang di tiap kabupaten kota itu ada
semacam tim badan hisab ru'yatnya begitu kan. Nanti masing-masing tim badan hisab ru'yat, hasil ru'yatnya itu dilaporkan ke pemerintah gitu kan. Dari semua ini seluruh Indonesia itu. Setelah itu nanti akan disidangkan oleh Menteri Agama. Ya. Tapi Baik, kalau seandainya tidak ada yang melihat ini, akan diputuskan oleh pemerintah, berarti tidak melihat bulan akan diistikmalkan. Iya. Tapi kalau ada satu saja di wilayatul hukmi itu yang melihat bulan, akan diputuskan. Jadi besok itu awal puasa atau awal Idul Fitri. Bulan Hijriah gitu Iya, kan. Iya. Iya. Baik, hadirin pemirsa SCTP yang berbahagia, menarik sekali tema kita pada sore hari ini. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya bincang-bincang dengan Pak Kiai Haji Samsudin ya. Kita saksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Hadirin pemirsa RCTP yang berbahagia, masih di program Ramadan Menyapa dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita di sesi yang terakhir Pak Kiai. Iya. Ya, masih terkait dengan penentuan Ru'yatul Hilal. Nah, ketika tadi ya, misalkan hari raya Idul Fitri sudah diputuskan, ya, apakah ditentukannya itu besok atau lusa seperti apa? Karena kalau untuk tahun ini kira-kira ini apa namanya? Kira-kira atau prediksi? Iya. Apakah jatuh di tanggal 2 Mei atau 3 Mei ini Pak Kiai? Iya. Terima kasih ya. Kalau Muhammadiyah kan sudah jelas ya. Pasti ya. Sudah jelas dari tahun lalu juga sudah ditentukan. Iya. Sebab hasil hisab gitu Iya. kan. Nah, kalau kita tidak, hasil hisab juga sudah punya sebetulnya. Ya, pemerintah termasuk di Nahdlatul Ulama ada hisabnya, sudah tahu ini istimanya tanggal sekian begitu kan, derajat bulannya sekian. Hanya tidak bisa langsung memastikan hari apa, kecuali harus ru'yat dulu. Ya, nanti terlihat bulan atau tidak. Hanya kalau melihat dari sisi hisab betul, sebab kenapa ini di atas 4 derajat untuk sekarang ini. Nanti hari Minggu di ru'yat itu tinggi bulan 4 derajat. Imkanuruyah, di atas imkanuruyah akan terlihat insya Allah bulan. Yang paling penting cuacanya tidak ada gangguan ya, cerah begitu kan. Ini prediksinya insya Allah sebetulnya seharusnya hari Senin tanggal 2 ya, tanggal 2 itu. Sebab kenapa? Kalau dari sisi hisab itu sudah imkanuruyah, di atas imkanuruyah 4 derajat itu. Bahkan yang sebelumnya imkanuruyah itu 2 derajat. 2 derajat saja sudah memungkinkan bulan bisa terlihat. Apalagi ini 4 derajat. Sudah di atas 3. Di atas 3 malahan. Insya Allah hari Senin itu begitu kan. Ada kemungkinan sama antara Muhammadiyah dengan Muhammadiyah itu. Pemerintah dengan Muhammadiyah. Iya betul. Iya, untuk lebaran akan datang ini besok ini insya Allah akan sama kayaknya. Prediksinya ya. Prediksi tapi kita tidak bisa ini memastikan takdir. Betul ya. Memastikan takdir hari raya hari Senin itu hanya prediksi. Prediksi saja insya Allah hari Senin. Nah selanjutnya setelah misalkan jatuh di hari Senin berarti kan masuk 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Nah bagi kita sebetulnya makna Idul Fitri itu seperti apa sih Pak Kiai? Nah, ternyata Idul Fitri bahasan kita juga ya. Iya. Yang Idul Fitri itu dari Audun kembali ya. Fitri fitroh kesucian. Berarti kita diusahakan apalagi sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan itu diharapkan semuanya kembali kepada kesucian. Sampai ke Idul Fitri kita ada di posisi yang suci sebab sudah melaksanakan ibadah selama 1 bulan itu. Makanya harus kembali kepada kesucian. Diharapkan jangan sampai Ramadan kita, puasa kita dikotori dengan hal-hal yang tidak baik, terutama maksiat-maksiat kepada Gusti Allah sehingga akan merusak kesucian kita. Kita sambut Idul Fitri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah yang menentukan seseorang itu fitrahnya. Sebab selagi manusia itu tidak takwa kepada Gusti Allah itu fitrahnya akan terganggu. Makanya ada hadis Rasulullah juga, laisal id liman labisal jadid walakinal id
liman takwahu jadid, begitu kan. Jadi kita dalam Idul Fitri ini jangan sibuk ngurus pakaian baru, samping baru, apa sarung baru, baju baru, sepatu baru, HP baru ya. Bahkan memaksakan diri yang tidak mampu juga begitu kan sekarang, pengen yang serba baru, mobil baru, dapat minjem, dapat nganjuk. Ya. Usahakan kita, ketakwaan kita ditingkatkan, ya. Kita kembali kepada fitrah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah id hakikatnya. Sesuai dengan tujuan ibadah puasa kita. Nah, tujuan dengan ibadah puasa la'alakum tatakun, agar kalian semuanya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berusaha berproses sekarang ini mensucikan diri. Dengan apa itu caranya? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'aluk selalu, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan menemukan Idul Fitri yang hakiki setelah kita membersihkan diri dan jiwa kita kepada Allah. Idul Fitri juga sering disebut dengan hari kemenangan. Itu maksudnya seperti apa tuh Pak Kiai? Iya, hari kemenangan itu seperti apa gitu? Iya, betul. Idul Fitri disebut hari kemenangan juga ya. Iya. Sebab kita sudah bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan. Menundukkan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Sebab musuh yang paling terbesar yang dahsyat itu hawa nafsu. Dibanding musuh-musuh yang lainnya. Iya. Sulit, yang paling sulit itu melawan hawa nafsu sendiri justru itu. Iya. Di bulan puasa setan-setan itu dibelenggu, dirantai. Ya. Tapi ternyata di bulan puasa masih ada orang berzina, masih ada orang yang maling, mencuri dan maksiat-maksiat yang lainnya, ya. Sebetulnya bukan oleh setan itu, bukan. Nafsu ya. Jangan menyalahkan setan. Setan ini, aduh nanti setan marah. Saya lagi disalahkan. Padahal sebetulnya datangnya dari nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Ya. Dia zina, dia mencuri dan sebagainya, maksiat kepada Allah, datangnya dari nafsu. Makanya insya Allah orang yang sudah nyampe ke Idul Fitri itu berarti orang yang sudah mendapatkan kemenangan. Sebab setelah melawan hawa nafsu bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan dengan sempurna. Tapi puasanya harus sempurna lagi. Jangan sampai hanya bisa nahan makan dan minum saja, maksiatnya berjalan terus. Ya, jadi pengertian kemenangan itu, hari kemenangan ya, berarti hari yang bisa melawan hawa nafsu itu. Makanya kata Rasulullah, kami sudah selesai dari jihad asghar menuju jihad akbar. Jihad akbar itu melawan hawa nafsu. Jihad yang secara fisik sudah selesai, tinggal melawan hawa nafsu. Nah, itu yang paling sulit ya. Baik, nampaknya waktu kita hampir habis nih Pak Kiai. Barangkali gitu. Pak Kiai mau memberikan statement atau closing statement ya, dari kesimpulan materi kita pada kesempatan sore hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih para pemirsa RCTP di mana saja berada. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri, ya, merayakan hari Idul Fitri, dan tentunya kita akan menunggu hasil keputusan pemerintah kapan Idul Fitri itu akan diputuskan. Pemerintah juga tergantung bagaimana hasil pantauan Ru'yatul Hilal di lapangan yang dilaksanakan di titik-titik yang ada di seluruh Indonesia itu. Dan nanti hasil dari Ru'yatul Hilal itu akan dirapatkan, disidang isbatkan oleh pemerintah, akan diputuskan apakah memang hari Senin atau Selasa, begitu kan, tergantung hasil daripada Ru'yatul Hilal itu. Tapi prediksi kita sebagaimana tadi sudah dibahas, insya Allah kalau melihat dari sisi hisab ini di atas 4 derajat, imkanullah, ada kemungkinan bulan itu bisa terlihat,
ada satu wilayah saja yang melihat bulan, apalagi ada 2, 3, 4 tempat yang melihat bulan, akan diputuskan dalam sidang isbat itu bahwa besoknya terjadi Lebaran atau hari raya Idul Fitri, begitu. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa RCTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi ulasan dan pembahasan tema kita pada kesempatan sore hari ini. Kita mohon pada Allah semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita masuki hari raya Idul Fitri nanti, apakah itu hari Senin atau hari Selasa, kita kembali kepada kesucian kita dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama moderator. Saya sampaikan terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.